Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan penting atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil bangkit setelah mengalami 2 hasil buruk. Shin Tae-yong menjadi aktor penting kebangkitan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini melakukan beberapa keputusan cerdas yang menghasilkan kemenangan bagi Garuda. Kini peringkat skuad Garuda melesat jauh di ranking FIFA dan berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Bagaimanakah kejelian Shin Tae-yong hingga membuat timnas Indonesia bangkit? Bangkit dari posisi juru kunci hingga berpeluang lolos. Timnas Indonesia menjalani start yang kurang baik pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus mengalami kekalahan atas Irak dengan skor telak 5 gol. Permainan Indonesia terlihat sangat buruk dari lini belakang hingga depan. Shin Tae-yong mengaku kekalahan ini terjadi setelah taktik yang dia rancang gagal terrealisasi. Aku menargetkan hasil imbang, maka dari itu kami bermain ofensif. Tapi cara itu ternyata gagal mengimbangi permainan lawan, kata Coach Shin. Kesialan pada laga pertama sayangnya harus berlanjut di pertandingan kontra Filipina. Pasukan tanah air hanya berhasil mencuri 1 poin dari kandang The Ascals. Hasil buruk dalam 2 laga membuat kapabilitas Shin Tae-yong sebagai pelatih menurun drastis. Dirinya mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak. Sudirman selaku mantan pelatih Persija Jakarta mengkritik keras keputusan yang salah dari STY. Saat menyerang Irak, harusnya kita bermain bertahan. Kemudian lawan Filipina, harusnya kita menyerang, ucap Sudirman. Tekanan berat nggak hanya datang dari berbagai netizen hingga pengamat sepak bola. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akan mencoba mengevaluasi kinerja dari Coach Shin. Saya akan rapat dengan teman-teman Exco, kami membahas agenda dan evaluasi hasil saat ini, kata Erick Thohir. Shin Tae-yong langsung berbenah guna melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga kontra Vietnam mendapatkan banyak kekuatan anyar dari tambahan pemain naturalisasi. Nama-nama yang dimaksud ada Tom Haye, Nathan Choaon, Ragnar Oratmangun, dan Jay Itzes. Kekuatan tambahan bahkan membuat pemain Vietnam, Du Neumann memberikan kritik. Kami tidak tahu kami nanti akan menghadapi Indonesia atau timnas Belanda, kata Neumann. Kekuatan yang dilontarkan sang pemain memang benar terjadi di hari pertandingan. Skuad Garuda berhasil meraih kemenangan perdana di Gelora Bung Karno dengan skor tipis 1-0. Egy Maulana Fikri menjadi pembeda dengan memanfaatkan kemelut di depan gawang Philip Nguyen. Tidak cuma sekali, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam lagi saat bertanding di Hanoi. Skuad Garuda berhasil membuat skuad Golden Star malu dengan menang 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini sekaligus mematahkan rekor buruk yang sudah tertahan hingga 20 tahun. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kandangnya sejak terakhir kali terjadi pada tahun 2004. Shin Tae-yong mengaku sangat senang atas terpecahnya rekor ini. Ya, selama 20 tahun kami tidak pernah menang di Hanoi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kami yakin kami bisa memecahkan rekor ini. Dan hari ini kami pecahkan rekornya. Pelatih asal Korea Selatan terlihat sangat bahagia dan bersukacita atas kemenangan yang diraih. Namun hal berbeda justru harus dirasakan oleh pelatih Vietnam, Philippe Petrosier. Pelatih asal Perancis didepak dari jabatannya setelah hasil buruk atas Indonesia. Dari 5 laga yang dimainkan, sang pelatih hanya berhasil membawa Vietnam meraih 1 kemenangan. Cerdas mengolah skuad krisis badai cedera. Hasil positif terasa sangat spesial karena Indonesia bertanding dengan skuad pincang. Sebelum laga dilangsungkan, skuad Garuda sudah harus kehilangan banyak pemain. Pertama, ada Hernando Ari yang harus menepi karena cedera bahu. Lalu nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Shane Patinama juga dicoret karena ikut mengalami cedera. Selain itu, Indonesia juga nggak bisa memainkan Asnawi Mangkualam karena akumulasi kartu. Nasib sial di pertemuan pertama ternyata bertambah lebih parah menjelang laga kedua. Para pemain disebut telah terkena virus penyakit yang membuat mereka diharuskan untuk istirahat. Mulai dari Ivar Jenner, Rafael Strijk, Sandy Walsh, hingga Pratama Arhan. Untuk mengatasi masalah ini, Shin Tae-yong terpaksa harus memanggil para pemain yang ada di Indonesia. Sebut saja Syahrul Trisna, Muhammad Ferrari, hingga Rahmat Irianto.
Maka dari itu perjuangan Indonesia saat menang atas Vietnam harus mendapatkan apresiasi besar. Pasalnya saat itu Shin Tae-yong berhasil mencari jalan keluar meski dengan skuad seadanya. Ranking FIFA melesat jauh hingga disorot media asing. Media Vietnam mengakui kekalahan kontra Indonesia sudah bikin The Golden Star kacau balau. The Tao 247 menuliskan peringkat Vietnam mengalami penurunan yang drastis. Media itu juga cukup prihatin dengan peluang Vietnam melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam analisisnya, The Tao 247 menilai Vietnam punya penyerangan yang buruk. Mengalami kekalahan dalam pertandingan tersebut tidak hanya mengancam peluang Vietnam untuk menentukan nasibnya sendiri, tetapi juga mengakibatkan penurunan signifikan dalam peringkat FIFA, tulis laporan media tersebut. Berdasarkan data dari situs Football Ranking, timnas Vietnam mengalami penurunan sebesar 14,66 poin, mendorong mereka merosot hingga ke peringkat 115. Ini jadi rekor peringkat terendah Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Dampak dari penurunan peringkat ini diyakini akan signifikan bagi masa depan timnas Vietnam dalam kompetisi besar, tambah The Tao 247. Tak hanya itu, kekalahan dari timnas Indonesia juga membuat Philly Petrosier harus kehilangan jabatannya. VFF selaku Federasi Vietnam langsung memecat pelatih ini seusai pertandingan, berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru disorot oleh ESPN. Media yang berbasis di Amerika Serikat ini menyoroti kiprah pasukan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia. Sang pelatih berhasil membawa Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang meraih kemenangan di babak kualifikasi Piala Dunia edisi bulan Maret. Ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melesat tajam pasca kemenangan kontra Vietnam. Skuad Garuda diprediksi bakal naik 4 peringkat ke ranking 135 dunia. Pasukan Shin Tae-yong berpeluang besar menyalip sang rival bebuyutan Timnas Malaysia. Filipina juga diprediksi akan menurun setelah menelan kekalahan telak atas Irak. Dengan begitu, skuad Garuda bakal mendekati peringkat FIFA dari beberapa negara unggul ASEAN. Yang paling terdekat adalah berpeluang menggeser timnas Vietnam. Skuad Garuda bakal menempati peringkat 127 FIFA apabila meraih 2 kemenangan atas Irak dan Filipina. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bakal mendapat tambahan poin sebesar 31,68. Meraih kemenangan atas Irak menjadi yang terbesar dengan mengoleksi 19,30 poin. Adapun meraih kemenangan kontra Filipina hanya mendapat poin sekitar 11,84. Timnas Malaysia ketar-ketir dengan penurunan peringkat FIFA mereka hingga ke ranking 137 dunia. Sejak ditangani Shin Tae-yong, skuad Garuda memang selalu konsisten naik peringkat. Sebelumnya Indonesia sendiri pernah mencapai peringkat terendah mereka yakni 173. Dalam hampir 1 tahun di 2019, Shin Tae-yong sukses membawa Indonesia naik ke peringkat 151. Dengan kejelian Shin Tae-yong membangkitkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, akankah sang pelatih bisa membawa Garuda mencapai peringkat 127?